Mujizat Tuhan. Meski positif corona dan koma, wanita ini bisa melahirkan dengan selamat. Sebuah kisah dari Angela Frimanchenko yang mengungkapkan pujian kepada Tuhan setelah berhasil melewati masa krisis pasca terjangkit positif corona dan harus melahirkan buah hatinya. Frimanchenko sendiri yang tengah hamil 33 minggu mengaku awalnya mengalami alergi dan mulai demam. Dia pun memeriksakan diri ke rumah sakit tempatnya bekerja sebagai ahli terapi pernafasan di Vancouver, Washington. Seminggu kemudian kondisinya semakin memburuk dan dia harus berjuang melawan virus corona yang masuk ke dalam tubuhnya dengan menggunakan ventilator. Menariknya, selama dalam keadaan kritis, Frimanchenko tak menyadari jika dirinya akan melahirkan. Dalam keadaan koma, dokter melakukan proses sesar. Dan pada 6 April, dia kembali sadarkan diri dan mendapati kandungannya tak lagi ada. Saya terbangun dan tidak mendapati kandungan saya lagi, katanya. Dokter menuturkan bahwa mereka melakukan persalinan pada 1 April terhadap Frimanchenko yang saat itu sedang koma dan berhasil melahirkan seorang putri yang diberi nama Ava. Proses bersalin tersebut dilakukan 2 minggu lebih awal dari jadwal melahirkan yang sudah ditentukan. Karena pihak keluarga berpikir itulah pilihan terbaik bagi sang ibu dan anaknya. Sayangnya Frimanchenko masih belum diizinkan untuk menemui putrinya sampai tes rapid membuktikan dirinya sudah sembuh dari virus corona. Meski begitu, dia bisa menyaksikan sang buah hati melalui video call dengan bantuan suaminya David. Sementara sang bayi Ava masih akan tetap berada di ruang NICU karena kondisinya masih belum stabil setelah lahir secara prematur. Dia akan berada di sana sampai kondisinya semakin membaik. Pengalaman mengerikan yang dia alami ini katanya membuktikan bahwa masih ada harapan bahkan di hari-hari tersulit sekalipun. Dia juga menyampaikan betapa pentingnya mengandalkan Tuhan dan mendapatkan dukungan dari orang terdekat dan juga komunitas. Jumlah komunitas dan orang-orang yang berdoa untuk saya sungguh sulit dipercaya. Saya terpesona dan saya sangat berterima kasih, ungkapnya. Satu momen yang paling mengharukan bagi Frimanchenko adalah saat rekan-rekannya muncul dan menghiburnya setelah keluar dari ruang perawatan intensif. Semua orang bertepuk tangan dan mendukungku keluar dari ICU. Itu sangat menakjubkan dan saya bersyukur bisa meninggalkan ICU. Itu adalah berkat Tuhan, katanya. Dia juga menyampaikan bahwa keyakinannya berperan besar dalam mengatasi masa-masa sulit yang dia lewati. Saya tidak tahu bagaimana caranya melewati tanpa iman. Beriman untuk sembuh, beriman untuk kehidupan setelah kematian, dan iman atas segala sesuatunya. Jelasnya. Saudara kembar Frimanchenko, Oksana Luiten, yang menyampaikan bahwa dia percaya hanya imanlah yang memampukan saudaranya itu untuk bisa melalui masa-masa tersebut. Itu adalah masa-masa yang gelap. Saya ragu dan mempertanyakan iman dan Tuhan saya. Saya merasa sangat tidak berdaya dan sangat takut dan di luar kendali. Tapi itulah bagaimana iman tumbuh. Saya kagum pada Tuhan. Dia sangat baik, tulisnya dalam akun Instagramnya. Frimanchenko sendiri sudah mendapatkan hasil tes kesehatan dan terbukti sudah negatif. Dalam serangkaian postingan Instagram, Frimanchenko tampak menggendong Ava yang sudah berusia 2 minggu di NICU. Dia bahkan tampak terharu dan menangis menyaksikan bayi mungilnya. Ini kesaksian bisa menggendong Ava kecilku. Ava melakukan hal yang luar biasa dan berat badannya bertambah setiap hari seperti seorang juara. Sekitar 1 minggu lagi dan kita akan membawanya pulang, tulisnya. Frimanchenko berharap kisahnya bisa membawa sukacita bagi orang lain yang sedang berjuang melawan virus corona. Ada harapan. Bahkan di hari-hari tersulit,
dan di masa tersulit masih ada harapan. Dan Anda bisa mengandalkan Tuhan dan orang lain. Katanya, tidak ada seorang pun dalam hidup ini yang menyukai masalah. Tetapi masalah tidak bisa kita hindari. Saat ini, kami mengajak kamu untuk coba merenungkan bagaimana cara kita bisa keluar dari masalah itu. Ternyata jawabannya cuma satu. Apapun masalahnya, jawabannya ada pada Injil. Kenapa Injil? Injil itu adalah kasih Tuhan kepada manusia. Injil di sini bukan dalam konteks agama, tapi kasih Tuhan kepada manusia. Siapapun orangnya, dalam hati kecilnya percaya bahwa ada Tuhan yang menjadikan semuanya. Untuk saat itu, saat ini, kalau kamu sedang menghadapi sesuatu dalam hidup, percayalah dan datanglah kepada Injil yang adalah Yesus Kristus Tuhan. Dalam dunia ini tidak ada siapapun kecuali Yesus Kristus Tuhan yang pernah berkata, "Akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup." Semua manusia hidup kalau tidak menemui jalan berarti dia ketemu jalan buntu. Jadi bagaimana keadaanmu saat ini? Datanglah kepada Yesus.